Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo berterima kasih kepada keluarga besar Muhammadiyah. Pasalnya setiap program kerja yang dilakukan oleh Pemprov Jateng selalu terbantu dengan kehadiran Muhammadiyah maupun Aisyah. Memulai sambutan di acara pengukuhan pimpinan wilayah Muhammadiyah, PWM, dan pimpinan wilayah Aisyah, PWA, Jateng di Edutorium UMS pada Ahad, tanggal 16 April tahun 2023. Ganjar menyampaikan peran relawan Muhammadiyah yang tergabung dalam Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC. Bagi saya Muhammadiyah akan selalu membantu untuk mengatasi persoalan keumatan kebangsaan dan kemanusiaan. Saya sangat mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah, salah satunya dalam membangun sekolah dan rumah sakit yang berada di Papua, ungkap Ganjar. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi yang terjadi beberapa waktu lalu, Ganjar mendapat masukan dari relawan Muhammadiyah untuk memperhatikan bukan hanya manusia, tetapi juga ketersediaan rumput untuk hewan ternak yang ditinggal mengungsi. Hal itu menurutnya sering alpa dari rangkaian manajemen bencana selama ini. Padahal, menyiapkan rumput untuk pakan ternak pengungsi akan memberikan ketenangan bagi penyintas di tempat penampungan sementara, dan mengurangi risiko mereka ketika akan datang ke rumah untuk memberi makan ternak. Masyarakat yang mengungsi menjadi tenang, tidak khawatir lagi, dan mengurangi mereka untuk risiko bencana, ungkapnya. Ganjar juga mengapresiasi kesigapan relawan Muhammadiyah yang cekatan mengupdate informasi bencana dan terjun menanggulanginya. Saya itu pertama kali mendapat update informasi erupsi Gunung Merapi dari relawan Muhammadiyah di MDMC. Mereka cepat dan sigap, ungkapnya. Tidak cukup sampai di situ, Aisyah juga tidak kalah berperan daripada Muhammadiyah. Seperti selama pandemi COVID-19 melanda, Aisyah menjadi organisasi Islam perempuan yang konsisten membantu Pemprov Jateng untuk menanggulangi masalah ini. Aisyah juga hadir membantu Pemprov dalam mencegah pernikahan dini. Pasalnya, selama masa pandemi COVID-19 angka pernikahan dini di wilayah Jateng meningkat. Menurut Ganjar, masalah ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Oleh karena itu, dia berharap kerjasama dengan Muhammadiyah terus dilanjutkan. Saya berharap kerjasama yang baik ini, antara Muhammadiyah dengan Pemprov Jateng untuk dilanjutkan. Katanya, diketahui, Ganjar saat itu menghadiri pengukuhan pimpinan wilayah Muhammadiyah, PWM, dan pimpinan wilayah Aisyah, PWA, Jawa Tengah periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Pada Minggu, tanggal 16 April tahun 2023, yang ditayang oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, UMS di Gedung Edutorium Kiai Haji Ahmad Dahlan UMS. Dalam kesempatan itu, Rektor UMS Prof. Dr. Sofyan Anif, MC, selaku Ketua Panitia juga menyampaikan selamat datang di UMS kepada peserta pengukuhan PWM dan PWA Jawa Tengah dan pengajian Ramadan. Terima kasih kami sampaikan atas kehadirannya di acara pengukuhan PWM dan PWA yang sebetulnya, pengukuhan ini dalam bahasa Jawa nunut. Karena setiap Ramadan, salah satu tempat pengajian tingkat wilayah berada di UMS, ungkap Sofyan. Tentu masih segar dalam ingatan, karena belum lama kita bermuktamar di gedung termegah se-Jawa Tengah ini. Gedung ini tidak lagi hanya difungsikan untuk kegiatan persyarikatan Muhammadiyah,
tetapi juga mendapatkan kepercayaan sebagai venue kegiatan nasional dan internasional. Rektor UMS mengungkapkan, akan menambah fasilitas Museum Peradaban Islam Asia Tenggara yang nanti akan berada di lantai 2 gedung Edutorium. Sudah kami survei, dan insya Allah layak dimanfaatkan untuk Museum Islam Asia Tenggara yang nanti akan bekerja sama dengan Majelis Pustaka Indonesia, MPI, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tambah Rektor UMS itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haidar Nasir menyampaikan Muhammadiyah dalam berbagai bidang, melalui kesehatan, pendidikan, sosial dan lain sebagainya terus berikhtiar untuk menggerakkan umat dan bangsa. Perlu dan penting untuk kami bekerja sama secara kolektif dengan berbagai elemen pada seluruh aspek bangsa, tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah berkompetisi dalam bidang sumber daya manusia, SDM, dan pengelolaan sumber daya alam, SDA. Dengan potensi kebinekaan yang harus dipegang teguh, bukan malah menjadi alat untuk memecah belah. Kita harus punya rancang bangun kemajuan, agar kita punya akselerasi mengejar bangsa yang sudah maju, ujarnya. Umat Islam di bulan Ramadan ini diajak Haidar bermuhasabah guna melakukan koreksi ke dalam, apa sih kekurangan kita dalam keagamaan? Agar agama, lanjut dia, menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga kalau ada problem, bisa kita selesaikan bersama. Umat Islam yang mayoritas ini harus lebih baik dari berbagai aspek sehingga menjadi kekuatan untuk memajukan bangsa. Bahwa elemen bangsa, khususnya punya sejarah dari pendiri bangsa, mari kita satukan energi kolektif kita untuk memandu bangsa dan memandu umat agar membawa Indonesia unggul dan berkemajuan, tegasnya.